Nah, mudah-mudahan sudah terlihat. Kalau dilihat dari sini ada 334 orang atau responden yang memberikan mengisi kuesioner yang saya berikan, artinya mungkin ya tidak sepertiga lah, mungkin ada 25% yang ikut mengisi kuesioner, tapi mudah-mudahan ini menjadi bagian atau menjadi catatan bagi kita semua bahwa ini loh yang harus kita kuasai gitu ya, harus kita kuasai. Bentar, saya cek ulang dulu. Nah, oke. Nah, mohon silakan itu ditulis, walaupun nanti ini akan saya berikan pada Anda, tapi ditulis Anda supaya Anda mendapatkan catatan. Menurut Imam Ghazali dikatakan bahwa ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Jadi dengan cara mencatatnya tersebut, mudah-mudahan teman-teman, oh saya harus apa ini, harus apa ini, harus apa ini. Oke teman-teman, kita akan memulai. Kalau, untuk Pak Hidayat tolong nggak coret-coret ya, teman-teman yang lain, jangan coret-coret. Biar saya sendiri yang nyoret-nyoret ya. Biar saya sendiri yang nyoret-nyoret. Orang lain nggak boleh nyoret-nyoret. Oke. Coba perhatikan oleh Anda. Kita akan melihat dari ini. Ini garisnya garis biru atau apa ini? Biru ya. Biru. Nah, saya akan kasih hitam. Ini yang ataupun saya akan garis. Mana garis? Saya akan coba garis di sini. Nah, saya garis di sini. Kemudian saya garis di sini juga. Oke. Ini ada apa ya? Ada yang bertanya kah? Maaf salah ketiknya, nggak apa-apa, santai. Coba perhatikan oleh teman-teman, ada garis di satu, kemudian ada garis di 2 ya. Nah, ada garis 2 dan ada garis 1. Materi-materi atau tindakan-tindakan yang itu masuk ke daerah 2 itu wajib paham. Itu wajib paham karena itu adalah mayoritas keseharian yang dilakukan oleh perawat. Itu wajib, kompetensi Anda mau nurse, mau D3, bahwa itu adalah wajib untuk diketahui. Ya. Jadi ini yang dari 2 yang lewat 2 ke sini, lewat ke sini ke kanan ya. Itu wajib. Jadi misalnya kateter itu 68 itu wajib banget video kateter, NGT, head up, Fowler, pemberian oksigen, suction orang dewasa, perawatan luka, pemberian injeksi, pemberian obat, infus, kemudian EKG, kolostomi, kemudian vaksinasi COVID. Nah, itu wajib Anda pahami, Dan ini berarti materi-materi yang harus Anda kuasai karena muncul banyak banget sampai dengan pemberian oksigen itu 54% dari responden menyatakan bahwa saya mendapatkan tentang pemberian oksigen. Ini luar biasa kalau Anda menguasai ini, wah itu hebat. Jadi untuk keterampilan, maka mungkin nanti kita akan mengacu ke sini. Jadi kita mengacu kepada FR yang keluar. FR yang keluar tahun ini. Tapi kalau misalnya keterampilan sebenarnya adalah 10 keterampilan yang biasa dilakukan oleh perawat, itulah yang harus kita pahami bersama-sama. Termasuk SOP-nya. Terus bagaimana kalau kita tidak paham SOP? Nah, kalau kita tidak paham SOP, kita menggunakan logika kita harus jalan. Kita benar-benar harus jalan.
Materi di P3K itu sangat berbeda dengan materi yang ada di uji kompetensi. Kalau Anda pernah ikut uji kompetensi, jauh banget. Karena kalau di P3K itu bisa mulai dari C1 atau kognitif 1. Contohnya misalnya berapa? Volume tidak berapa. Ya, itu contoh C1. Jadi hafalan saja. Tapi kalau di uji kompetensi mulai dari analisis, mulai analisis. Jadi C3 mulainya. Jadi kalau saya bilang sebenarnya tidak ada yang lebih baik gitu ya, tapi lebih sulit adalah uji kompetensi dibanding tes tes P3K atau tes SKB. Itu lebih di SKB pun lebih mudah menurut saya daripada uji kompetensi. Tapi buat kita mau mudah mau apa, yang penting kalau di P3K saingan kita tidak boleh menjadi juara sekian, kita harus menjadi juara pertama. Juara pertama. Tahun kemarin banyak yang mendapatkan nilai tanpa afirmasi. Ada mahasiswa saya yang nilai tanpa afirmasi, kalau maksimalnya kan 650 ya, 650. Dia dapat 565 tanpa afirmasi itu. Tanpa afirmasi, walaupun dia sebenarnya punya afirmasi jatahnya 35 tahun. Bisa dibayangkan 565 tambah 181 itu sudah nggak usah lagi berbicara tentang lu nggak perlu Pak afirmasi pun dia sudah dapat masuk gitu karena nilainya nggak terkejar oleh yang di bawahnya itu. Posisi 2 nggak terkejar. Banyak sekali yang di luar dua prediksi kita, tapi banyak sekali orang-orang yang nilainya bagus tapi kalah dengan 181. Jadi kalau misalnya dan sini nggak tahu, saya tidak tahu apakah ini kabar baik atau tidak. Tahun depan ini katanya berlaku untuk umum, yang artinya afirmasi itu tidak berlaku. Tapi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kemenkes bahwa Kemenkes sedang mengupayakan afirmasi bagi orang-orang yang sudah lama mengabdi. Tapi kita belum ada juknisnya. Tapi kalau dari Pak Abbas Subagja, asisten Deputi Kemenpan RB, menyatakan bahwa tahun depan itu afirmasi, tahun sekarang itu afirmasi tidak berlaku. Apapun yang terjadi, Anda harus menjadi juara yang pertama. Itu saja. Anda harus jadi juara pertama. Kenapa saya sekarang mendahulukan yang keterampilan, kompetensi teknis? Karena kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara mudah banget bisa dicek di pengalaman teman-teman, banyak yang sempurna nilainya. Manajerial 100, sosiokultural 100, wawancara 40, itu banyak banget yang ada di bimbingan saya. Jadi saya tanya kepada mereka, mengapa mereka dapat nilai seperti itu? Saya hanya ikut apa yang coach kemukakan, bahwa saya harus memilih seperti ini yang coach berikan trik kepada kami. Ya, saya itu kerjakan. Oh iya, berarti apa yang saya kemukakan pada teman-teman benar, ya benar. Karena buktinya mereka dapat poin sempurna, itu aja. Jadi nanti kita akan dibagi kelas itu Senin sampai Rabu itu kompetensi teknis, dan Kamis kita masuk ke manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi kalau sekarang tanpa ada passing grade tahun 2002, tahun depan kemungkinan minimal passing grade itu 225. 225. Tahun sebelumnya kan ada passing grade 225 tahun sebelumnya. Sebelum ada afirmasi itu 225. Jadi tapi sayangnya tahun kemarin itu banyak yang dapatnya di bawah 225. Banyak banget tetapi tertolong oleh afirmasi. Kalau besok ternyata tidak ada afirmasi, tentunya ini adalah bagian yang harus Anda perkirakan. Kita tidak boleh mengandalkan terhadap afirmasi, yang pasti kita harus belajar benar-benar. Ada afirmasi, alhamdulillah. Tidak ada, kita sudah siap belajar. Makanya teman-teman sudah benar dalam memilih bahwa kita melakukan persiapan lebih awal. Kenapa persiapan lebih awal? Teman-teman tinggal membaca, tinggal memantapkan, mereview kembali, dan
karena pembelajaran kita bisa jadi sampai dengan ujian. Ya, kita tahu bahwa April ini sudah formasi sudah ada. Jadi ada upaya yang teman-teman lakukan sangat baik, sehingga mudah-mudahan dengan upaya ini teman-teman bisa lulus sesuai dengan yang kita harapkan. Itu teman-teman untuk keterampilan yang keluar di ujian tahun 2022. Nah itu, jadi Anda tentunya kateter, nasografik dan lain sebagainya harus tahu pemasangan, kemudian selain itu juga tujuannya, evaluasinya dan lain sebagainya, Anda harus paham itu. Kemudian yang selanjutnya, saya bersihkan dulu ini. Hitungan. Nah, kemarin hitungan nih. Hitungan. Ya. Nah, ini hitungan. Taksiran usia persalinan, kemudian usia anak. Saya coba ini lagi nih. Saya coba di reload lagi. Nah, kayaknya ada yang kosong. Nah, tuh kan ada yang kosong. Taksiran usia anak, usia kehamilan merupakan yang wajib, apalagi yang GCS, Apgar kekuatan otot, wah itu. Kebutuhan cairan, luas luka bakar, usia anak, kebutuhan cairan itu wajib teman-teman, harus Anda kuasai. Pokoknya kalau di atas 30 atau di atas 20, Anda harus dikuasai. Ini yang taksiran hitung-hitungan yang keluar. Jadi luka bakar itu keluar, kebutuhan cairan keluar, balan cairan keluar. Nah, itu udah GCS apalagi, kemudian Apgar dan kekuatan otot. Keluarlah, jadi ini harus Anda kuasai sebaik-baiknya, sehingga kalau ada hitung-hitungan Anda sudah ada di luar kepala. Rumus-rumusnya sudah bisa, dan tentunya cara mengerjakan pun sudah bisa. Nanti apa yang saya tulis ini akan saya buat materinya, kalau materi di mind map belum ada, jadi akan saya buat ulang. Jadi itu sebagai fasilitas yang saya berikan pada Anda, saya buatkan ringkasan-ringkasan yang memang sangat diperlukan untuk Anda. Oke, ini penyakitnya nih. Penyakitnya yang paling banyak apa? Yang paling banyak. Ternyata 32 itu TBC. TBC wajib itu. Mau tidak mau TBC harus dikuasai sebanyak 32,8%. TBC, kemudian yang kedua adalah DM. Yang ketiga adalah hipertensi. Yang keempat ini COVID-19, kemudian gagal jantung, kemudian ada stroke, nah, ini asma, dan lain sebagainya. Ada juga meningitis, mana meningitis? Oh, ini meningitis, sedikit sekali. Kemudian ini tifoid, kemudian ini sindrom SKA, sedikit. Tapi yang banyak adalah TBC. Nah kita ekonomi kita kurang begitu bagus sehingga TBC itu menjadi penyakit favorit. Favorit. TBC itu bukan penyakit orang kumis, istilah saya kumis, kumuh dan miskin, itu bukan istilah itu saja, tetapi juga sudah menjadi wilayah di kuya, bisa jadi kuya, kumuh tapi kaya, mobilnya bagus tapi TBC gitu. Ada loh, ada banyak orang yang seperti itu. Mungkin terpaparnya di mana, bisa jadi anaknya yang dikelola atau di pengasuhnya yang TBC dan lain sebagainya. Kemudian gadar. Nah, gadar. Kita lihat apa yang harus penting. Gadar APD. APD banyak keluar dari 1 sampai 3. Kemudian triase. Wah, itu triase. Harus bisa. Kemudian BHD, bantuan hidup dasar. Kemudian IWS ternyata ada. IWS ada ternyata.
Kemudian 12 ini trauma, cara penanganan trauma ada juga. Kemudian ada shockable dan non-shockable. Kemudian ini tekanan positif dan negatif, itu mudah sekali cara membedakannya. Kemudian APD, kemudian ini AGD, analisis gas darah. Gimana caranya supaya cepat, nanti saya ajarin bagaimana cara cepat untuk membaca AGD. Kemudian ini code blue juga ada, ya. Itu. Kemudian di maternitas dan anak, coba kita lihat yang paling besar 23%, Leopold. Leopold itu harus Anda kuasai. Kemudian yang paling banyak juga adalah imunisasi, ya. Itu Leopold dan imunisasi ini materi yang harus Anda kuasai, benar-benar harus Anda kuasai. Kemudian di ini perkembangan anak, kemudian terapi bermain, kemudian masuk ke merah adalah tanda pasti dan tidak pasti hamil. Kemudian selanjutnya, nah ini yang kemarin dibikin teman-teman pusing katanya, saya pusing keluarga komunitas gimana sih? Nah itu nanti kita akan coba. Saya sampai bingung ini ngomong gimana ini, sampai bingung. Fungsi keluarga banyak banget, berapa persen sih? Count 188 ya. 188 itu lebih dari 50% ya, 50%. Jadi itu banyak banget ya, banyak banget yang mengatakan fungsi keluarga keluar. Ini 150, ini 131, ini 179. Masalah keluarga 71, masalah komunitas 168. Resiko jatuh cuma 84 dan perkembangan keluarga 135. Kayaknya ini tahun 2022 ini favorit untuk keluarga, komunitas, banyak yang pusing dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti kita belajar bareng. Oke, selanjutnya adalah jiwa. Halusinasi. Nah, ini waham. Ternyata komunikasi terapeutik banyak. Teknik komunikasi terapeutik juga sama ya. Teknik kok sama ya, 2. Ya penting komunikasi terapeutik adalah ya komunikasi terapeutik. Kemudian TAK ada, jadi yang halusinasi dan isos ini yang banyak. Dan itulah ya. Waham kebesaran, waham kelulusan. Kalau wahamnya ingin lulus tapi nggak mau belajar, itu namanya waham P3K. Di sini adalah jiwa, ini yang jadi halusinasi, kemudian waham, HDR, ISO, perilaku kekerasan, pengkajian jiwa dan lain sebagainya. Ini pun akan menjadi bahasan kita bersama. Kemudian perawatan dasar, sterilisasi PHBS, PHBS ada ternyata 230 PHBS di sekolah, di rumah, gimana lagi ya. Kemudian SDGs, SDGs ada lagi ya. HIS juga ada, pencegahan pasien jatuh, septic aseptic, warna gelang pasien ada ternyata, warna albokat ada ternyata, sterilisasi. Itu yang bisa kita baca lagi, bisa kita pelajari bersama-sama. Kemudian materi tambahan, kita terapi komplementer, PHBS, komunitas, penjiwa, pelayanan kesehatan negara, tentang pelayanan kesehatan negara Australia, saya paham. Perseptor, mentorship, komplementari terapi, perseptor, malaria, menghitung nilai, menentukan diagnosis perawat komunitas, MPAP, terapi siap tentang bekam. Ada juga pre-post komunikasi, wawancara, di awal 4 poin pilihan, di soal saya 5 pilihan, jawaban kosong membuat saya terjebak dan tidak PG di wawancara. Ada juga itu ya. Perseptorship, mentorship, terapi komplementer, terapi duka, EKG, perawatan pasien paliatif, imunisasi, vaksinasi dari luka bakar, diare etika, metode MAKP, hormon, akupresur, kasus, dan lain sebagainya. Ini banyak
skor untuk komunitas juga ada. Nanti ini akan menjadi catatan-catatan yang akan saya, komplementer dapat 5 soal ya. Oke, nanti akan menjadi catatan kita bersama supaya nanti kita tidak terjebak dalam hal salah gitu ya. Dalam hal salah. Jadi ini adalah sebuah upaya kita untuk meningkatkan nilai kita. Oke. Dan untuk jadwal sendiri besok ya udah utuh saya berikan kepada Anda. Yang pasti hari Senin sampai hari Rabu. Hari Senin sampai hari Rabu itu adalah teknis. Senin, Rabu teknis. Jadi nanti akan saya coba susun materi-materinya, termasuk tadi ada komplementari terapi dan lain sebagainya. Banyak banget yang harus kita kerjakan. Kemudian hari Kamis sudah jelas itu adalah sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Jangan lupa tiap pukul 1 itu ada kuis. Tiap pukul 1 ada kuis. Sehingga teman-teman bisa belajar terus-menerus tiap hari, walaupun tiap hari 10 soal. Tapi dengan terus-menerus teman-teman terbiasa, akan membiasakan diri untuk selalu terus belajar, selalu terus update. Nanti kalau ada materi update, saya simpan di grup materi, sehingga teman-teman tidak ketinggalan materi. Silakan kalau ada ditanyakan, kalau ada usul dan lain sebagainya, minta filenya boleh. Oh, boleh, nanti saya potong-potong dulu. Tapi kalau video, YouTube-nya nanti akan saya simpan linknya di grup materi, sehingga teman-teman kapanpun teman-teman bisa mengakses. Ya, selama Anda tidak keluar dari grup materi, kapanpun Anda bisa mengakses itu. Dan YouTube-nya itu di private, jadi tidak orang lain yang tidak gabung dengan kita tidak akan bisa melihat linknya, kecuali Anda kasih linknya itu kepada teman Anda yang Anda sayangi. Saya upayakan nilai kuis panjang-panjang, tapi waktunya ya nanti kita lihat lah ya. Saya upayakan sedikit-sedikit saya perbaiki. Terima kasih teman-teman masukannya. Ada yang lain silakan. Saya menerima masukan-masukannya.